guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing kalian edukasi versi aku yang pastinya menggunakan PowerPoint yang bertemakan pergaulan bagi remaja. Nah, sebelum masuk ke video kali ini, jangan lupa subscribe, comment, and like. So, just keep watching. Yang pertama kita judulnya yaitu pergaulan bagi remaja, ini dibuat oleh selanjutnya. Yang pertama ada remaja adalah generasi penerus yang akan membangun bangsa ke arah yang lebih baik, yang mempunyai pemikiran jauh ke depan dan kegiatannya dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu remaja tersebut harus mendapatkan khusus oleh diri sendiri, orang tua, ataupun masyarakat sekitar. Lalu yang kedua ada pengertian pergaulan. Nah, pengertian pergaulan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pergaulan yang positif dan pergaulan yang negatif. Nah, ke pengertiannya dahulu. Pengertian pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga dilakukan oleh individu dengan kelompok, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau zoon polikton, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Jadi tidak bisa lepas dari manusia lain, tidak bisa hidup sendiri juga, intinya seperti itu. Nah, pergaulan dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Nah, pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Nah, sebaliknya, jika pergaulan negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itu yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Ya, jadi sebisa mungkin menghindari ataupun jangan mau terjerumus ke hal-hal negatif, karena itu bisa merusak diri sendiri. Jika kita berusaha menjadi yang jadi diri sendiri. Next, selanjutnya ada dampak. Nah, dampak dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Pergaulan positif yaitu pergaulan remaja yang mampu membentuk kepribadian yang baik, yang bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individual yang pantas diteladani, yang patut dicontoh, seperti itu. Nah, yang negatif, karena bergaul terlalu bebas dan melampaui batas-batas orang bisa mematuhi norma-norma atau adat-adat yang menyimpang dari norma-norma adat istiadat tersebut. Nah, bahkan para remaja sekarang bisa melakukan perbuatan kriminal apapun dan menjadi anak berandalan. Yang next, selanjutnya ada ciri-ciri dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif dulu ada yang pertama, berakhlak mulia, senantiasa memiliki prasangka baik, ketiga pemaaf, keempat jauh dari rasa iri dan dengki, kelima memiliki sifat malu, keenam berusaha menepati janji, dan ketujuh sopan dalam bertutur kata. Lalu di contoh ciri-ciri yang negatif yang sebaliknya, yang bersimpangan itu, yang pertama ada penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya,
kedua menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat, yang ketiga rasa ingin tahunya jauh lebih besar, yang keempat terjadi perubahan-perubahan emosional, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Nah, yang kelima, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, dan rasa malas, dan lain-lainnya. Nah, bisa kita bedakan ya, yang positif dan negatif itu seperti apa dan gimana penyebab-penyebabnya yang harus kita hindari dan harus kita patuhi, laksanakan, bisa dibedakan. Nah, selanjutnya ada bentuk juga dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk positif dan negatif. Nah, di bentuk positif ini yang pertama ada kelompok bermain dengan teman. Nah, jadi dalam permainan ini mengarah yang perbentukan yang sehat yang berlangsung pada hal positif. Bentuk permainan sebagai sarana pergaulan yang sehat. Kedua, ada kelompok belajar. Penggunaan kelompok belajar itu merupakan bentuk pergaulan yang sehat mengarah pada pembukaan aspek kecerdasan. Nah, melalui kegiatan kelompok belajar inilah daya pikiran anak-anak lebih terasa bukan untuk dirinya sendiri, melainkan juga dalam bentuk penyimbangan terhadap orang lain. Nah, selanjutnya sebaliknya dalam bentuk negatif. Bentuk negatif ada yang pertama hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. Yang kedua ada suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam. Misalnya seperti kecanduan narkoba, terlibat dalam tindakan kriminal, seks bebas, hamil sebelum nikah, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada dijauhi masyarakat sehingga sekitar karena perilakunya tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku. Jadi kalau mau kayak egois atau tidak mau mendengarkan perkataan masyarakat yang lain, itu bisa dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Nah, yang kelima adalah tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Nah, paham ya sampai sini antara bentuk negatif dan bentuk positif itu bagaimana? Next, ada upaya menanggulanginya. Nah, yang pertama, memperbaiki cara pandang dengan bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya, sebagai remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif, dengan tenang, dengan tidak panik dan lain sebagainya. Kalau yang kedua ada jujur pada diri sendiri. Nah, ini penting sekali guys, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. Next, saran dari aku, cobalah bersikap kritis dalam memilih teman bergaul agar kita tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Justru kita bisa dan boleh berteman dengan berandal. Dengan kita berteman dengan mereka, kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Maka ambillah maknanya, ambillah hikmahnya dari mereka, karena belum tentu yang baik adanya baik dan sebaiknya buruk adanya buruk. Nah, seperti itu. Dan terakhir, terima kasih. Jadi itu edukasi dari aku yang bisa aku sharing ke kalian semua. Semoga bisa bermanfaat dengan baik, dengan
bisa diamalkan juga yang baik dan buang juga yang negatif-negatifnya. Akhir kata, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.